Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 TRK 60 kelas praktikum B2 akan menjelaskan mengenai pelayanan yang kami kerjakan untuk ujian praktikum akhir semester mata kuliah administrasi dan aplikasi jaringan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Roma Juliana Arios dengan NIM J0404231011. Saya Niafa Avril Levilenik dengan NIM J0404231092. Saya Mikali Brizi dengan NIM J0404231032. Saya Dimas Zikra Pratama dengan NIM J0404231126. Saya Bramantio Caksono dengan NIM J0404231053. Saya Ariel Pasyara Maditya dengan NIM J0404231168. Saya Muhammad Zaki Al-Sahir dengan NIM J0404231143. Saya Ariel Mukni Kabir dengan NIM J0404231061. Adapun tujuan dari ujian praktikum ini ada 4. Yang pertama yaitu membangun prototipe pelayanan jaringan pada jaringan enterprise berbasis NAS Linux seperti gambar di samping. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai layanan jaringan melalui DNS, autentikasi, dan database. Yang ketiga, mengisolasi atau memvirtualisasikan aplikasi dalam kontainer. Dan yang terakhir, membangun lokal dan perimeter firewall berbasis zona. Selanjutnya, untuk penerapan tiap-tiap layanan akan ditampilkan berikut ini. Pada proyek kali ini diberikan beberapa ketentuan seperti biasa. Yang pertama itu ketentuan mengenai IP address. Ketentuan yang pertama, setiap kelompok mendapatkan 4 blok IP, 2 blok IPv4 private /44, 1 blok IPv4 public /24, dan 1 blok IPv6 /48. Kemudian IP address IPv4 dan IPv6 diimplementasikan dengan metode dual stack. Dan selanjutnya ketentuan yang ketiga dan keempat dapat dilihat di screen. Langsung saja kita ke kode konfigurasinya. Di sini kita menggunakan 2 konfigurasi. Yang pertama itu menggunakan IP 172.20.10.7/24 untuk IPv4 private-nya dan 2001.2a.2b 1.2254/64 untuk IPv6-nya. Dan berikutnya untuk konfigurasi yang kedua kita menggunakan 172.20.10.8 sekarang untuk /24 yang IPv4 private-nya dan 2001.2a.2b 2.2.254/64 untuk IPv6-nya. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu DNS. Sesuai dengan petunjuknya, yaitu yang nomor 2, mengintegrasikan berbagai layanan jaringan melalui DNS untuk tujuannya. Lalu untuk syarat ketentuannya, yang pertama, setiap kelompok mendefinisikan domain dengan tld.com dalam kurung grup y.com. Yang kedua, layanan DNS diaktifkan dalam kontainer. Ketiga, database DNS minimal terdiri atas hostname, NS1, MX1, mail, mymail, www, LDAP, radius, proxy, MySQL, PSQL, LDAP admin, myadmin, pkadmin, dan firewall. Dan yang terakhir, A-record mengacu pada IPv4 public dan A-record mengacu pada IPv6. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi, yaitu pertama dengan mengetik cd/etc/bind lalu ls untuk melihat di sini. Lalu kita akan masuk ke dalam sudo vdb.group1.com. Nah, di sini adalah database DNS yang terdiri dari beberapa layanan, yaitu www, ns1, mx1, mail, mymail, ldap, radius, proxy, mysql, psql, ldap admin, myadmin, pkadmin, firewall. Dan di sini ada yang memakai IPv4 dan juga ada yang memakai IPv6.
Lalu selanjutnya kita akan mengetik cd, lalu ls, lalu cd bind 9 strip docker slash sini ada pilihannya, kita pilih sudo vdb.group1.com. Untuk di sini file konfigurasi berisi informasi penting tentang database termasuk nama, lokasi, jenis data yang disimpan, dan pengaturan cache. Informasi ini digunakan untuk mengonfigurasi server DNS dan aplikasi lain yang perlu mengakses database. Lalu setelah itu kita mengetik sudo v dockerfile. Lalu di sini ada konfigurasi sederhana untuk website yang menggunakan Docker. Konfigurasi ini memungkinkan website untuk diakses melalui nama domainnya dan menyediakan layanan DNS untuk domain, yaitu group1.com. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan mengetik sudo systemctl status docker, dan dapat dilihat di sini sudah aktif atau running yang tandanya berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke www. Untuk www pertama kita coba lihat dulu status dari Apache 2-nya. Oke, di sini sudah running. Ya, selanjutnya kita lihat apa saja suruhannya. Yang pertama adalah server www memuat official web www, web client mail, mymail, web client LDAP admin, dan web client MySQL, myadmin. Official web www dilayankan menggunakan CMS WordPress melalui kontainer pada port 80. Sedangkan site lainnya dilayankan menggunakan server Apache pada port 81. Server Apache memuat 3 virtual host, yaitu mymail, LDAP admin, dan myadmin. Oke. Pertama, kita buka dulu conf-nya, yaitu group1.com.conf ya. Ini adalah isinya. Virtual hostnya kita set untuk listen IP apa saja, tapi dengan port 81. Adminnya adalah webmaster group 1. Dokumen rootnya berada di var www.html webmail. Server name-nya mail.group1.com. Oke. Keduanya sama saja, tidak ada perbedaan. Itu di set enabled. Oke. Selanjutnya kita buka di ports.conf, yaitu kita buat site-nya listen di port 81 seperti suruhan di soal ujiannya, yaitu server Apache pada port 81. Oke, ini sudah dibuka. Kira IP 172.20.10.7 port 81 ya, sudah terbuka websitenya. Ya, seperti bisa dilihat di WordPress official webnya atau di www-nya sudah terbuka dengan jelas ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan di www. Terima kasih.
Sekarang kita masuk ke layanan DB atau database. DB ini terdiri atas layanan DB MySQL. DB menyimpan database untuk keperluan official website dan terdapat user dengan privilege terbatas yang digunakan untuk mengakses DB atau database ini. Selanjutnya kita akan cek status dari MySQL-nya. Kita cek sudo systemctl status MySQL. Di sini dapat dilihat bahwa MySQL-nya berjalan walau LDAP-nya tidak terkoneksi. Kita cek di HDSQL untuk melihat database-nya. Masukkan hostname atau IP, kemudian user dan password-nya sama, yaitu grup 1. Lalu open. Kita cek di tabel mahasiswanya. Nah, di tabel mahasiswa ini kelompok kami sudah mengisi data-data dari anggota kelompok kami. Di sini ada nama, NIM, jurusan, semester, tanggal lahir, dan alamatnya. Dapat dilihat bahwa sudah ada database-nya. Sudah ada tabelnya terlihat di dalam database MySQL. Pada mail terdiri atas layanan SMTP, POP3, dan IMAP, serta dapat melakukan autentikasi email secara terpusat melalui LDAP. Pertama, lakukan pengecekan status dengan menggunakan komen sudo systemctl status postfix. Dapat dilihat di situ sudah aktif. Lalu dilanjut dengan mengetikkan komen telnet mail.group1.com25 untuk menghubungkan dengan mail.group1.com melalui telnet. Lalu lakukan pengecekan. Di sini kami menggunakan pengirim dari email pasha@group1.com dan penerimanya adalah zaki@group1.com. Lalu masukkan komen data. Lalu masukkan subjek. Di sini subjek yang akan kami gunakan adalah sebuah pesan, di mana pesannya itu, "Hi Zaki, are you fine?" Untuk melakukan percobaan pengiriman pesan kepada Zaki dari Pasha. Setelah itu kita bisa keluar dari telnet dan masukkan komen sudo cat /var/pool/zaki untuk mengecek apakah pesan yang dikirim masuk. Dan bisa dilihat ada pesan masuk yang bertuliskan, "Hi Zaki, are you fine?" dari pasha@group1.com. Di sini melakukan pengecekan dengan square mail, cuman error. Oke, sekarang kita masuk ke layanan ke-7, yaitu LDAP. Di sini ketentuannya yang pertama terdapat objek kelas dosen dan mahasiswa. Dan yang kedua, data user dikelompokkan ke dalam 2 objek kelas di atas. Kita masuk ke VM. Kita coba sudo systemctl status LDAP.
Oke, sebentar. Kita coba langsung ke webnya aja. Kita pakai IP-nya serta portnya. IP-nya 172.20.10 dan portnya 81. Ya, di sini langsung kebuka LAM-nya. Kita masukin passwordnya admin SOJK, lalu login. Kita lihat di tree view apakah sudah sesuai objek kelasnya, sudah ada dosen dan mahasiswa. Kita lihat di objek kelas mahasiswa ada 8 user. 8 user itu merupakan anggota kelompok. Sudah sesuai dengan ketentuan soalnya. Oke, ini untuk layanan LDAP-nya. Selanjutnya, layanan Radius yang ke-8, di mana database Radius ini mengacu pada layanan LDAP. Langsung saja kita jalankan layanannya dengan pengecekan file terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada file view users. Di sini sudah terpasang 3 username, yaitu grup 1, dosen, dan mahasiswa, di mana masing-masing username ini menggunakan passwordnya itu admin SOJK. Setelah itu kita melakukan pengecekan kepada user mahasiswa. Di sini sudah berhasil karena sudah terreply pesannya, yaitu hello mahasiswa. Setelah itu kita melakukan pengecekan kembali dengan login. Masuk kembali ke file free radius. Kita melakukan pengecekannya itu menggunakan komen sudo rates -x, huruf kapital. Di sini sudah terlihat berhasil karena tidak ada bacaan error. Kita tes kembali. Di sini sudah terlihat terhubung ke port 1812 dan port 1813. Selanjutnya kita melakukan pengecekan ke putih dengan IP-nya 172.20.10.7. Di sini kita login sebagai dosen dan passwordnya itu admin SOJK. Sudah terlihat bahwa login ke user dosen itu sudah berhasil. Kita melakukan pengecekan kembali ke mail dengan user dosen, passwordnya admin SOJK. Nah, di sini sudah terbuka mailnya, sudah berhasil. Selanjutnya kita melakukan pengecekan IP-nya. Di sini sudah terbuka layanan LDAP-nya menggunakan user admin, passwordnya admin SOJK, sudah terbuka. File dosennya juga sudah terbuka. Nah, di sini layanan LDAP dan Radius pun sudah terhubung. Oke, berikutnya untuk layanan proxy. Untuk layanan ini ada 3 ketentuan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu autentikasi proxy secara terpusat melalui Radius. Yang kedua, terdapat rule yang hanya mengizinkan akses dari local network. Dan yang ketiga, terdapat rule yang membatasi akses ke internet berdasarkan keyword dalam URL. Kita masuk ke VM-nya, kita coba cek dulu status keaktifannya. Kita coba start dulu, terus kita cek lagi. Oke, di sini udah terlihat ya statusnya aktif. Sekarang kita mau coba masuk ke file konfigurasinya, kita mau lihat isinya seperti apa.
ada di Squid konfigurasi. Iya, di sini kita menggunakan port 81. File konfigurasi Squid ini akan mengatur server proxy web yang akan mengoptimalkan akses web untuk pengguna lokal, terutama untuk situs web www.group1.com dan mail.group1.com. Server ini akan menyimpan konten statis menggunakan autentikasi radius untuk kontrol akses dan memblokir akses ke situs web berbahaya. Di sini sudah ada untuk autentikasi radiusnya, sudah ada untuk SEL-nya, untuk akses hanya jaringan lokal, pembatasan akses, izin akses hanya jika terautentikasi, dan deny semua akses yang tidak terautentikasi. Oke, sekarang kita mau coba akses webnya dari lokal. Kita menggunakan IP-nya 172.20.10.7 dan port 81. Aksesnya diizinkan ya, webnya terbuka. Demikian untuk layanan proxy. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang firewall membatasi akses dari internet terhadap layanan spesifik yang diizinkan oleh enterprise network dan implementasi net static dan overload agar enterprise network dapat berkomunikasi dengan outside. Oke, yang pertama-tama kita buka firewall. Di firewall ini saya akan membuka table, dan ini dia adalah kode di tabelnya. Setelah itu, setelah di save, cek terlebih dahulu IP-nya. Lalu buka insight, kemudian cek IP-nya yaitu 172.20.10.7. Lalu kita buka outside. Nah, di sini kita coba ping ya dari outside ke inside ya. Untuk IP inside ini 172.20.10.7. Nah, di sini itu tidak bisa karena sudah diblok. Lalu kita akan mencoba ping dari inside ke outside. IP outside yaitu 100.100.100.2. Nah, di sini itu sudah bisa ya. Lalu kita kembali ke DMZ. DMZ kita akan mencoba ping ke outside dengan IP yaitu 100.100.100.2. Nah, di sini sudah bisa ya.